Oke, di tengah dunia yang makin panas, bukan cuma karena iklim bos, tapi juga karena geopolitik. Muncul satu kabar menarik dari industri pertahanan kita. Nah, yang pertama muncul kabar bahwa pesawat buatan Indonesia katanya terlibat dalam operasi Amerika menangkap Maduro. Nah loh, lantas pesawat yang manakah itu? Apakah benar itu pesawat yang dibeli dari Indonesia atau buatan Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, PT Pindad Indonesia katanya lagi kini berpotensi menjadi pemasok alutsista alternatif bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin, bos. Nah, lantas bagaimanakah itu maksudnya? Apa alasannya? Mengapa berpeluang? Apakah PT Pindad siap? Apakah kita aman dari sanksi kalau misalnya kita pasok senjata ke negara semacam Venezuela yang lagi ditinting oleh Amerika? Bagaimana pendapat Mimin Tukimin? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, yang pertama, jadi dibalik hebohnya operasi rahasia Amerika, Absolute Resolve, ternyata ada platform yang disebut-sebut buatan negara kita nih bos, Indonesia. Nah loh, lantas apakah benar itu murni buatan Indonesia? Apakah itu belinya dari Indonesia? Oke, jadi dari gambar ini dapat kalian lihat di antara jet tempur F-22, F-35, B-1B, jet tempur Growler, muncul satu nama yang tidak biasa, yaitu CN-235 USAF SOC, US Air Force Special Operation Command, bos. Peran CN-235 di operasi ini mungkin adalah sebagai support, bisa sebagai logistik pasukan khusus, mobilitas personel, komunikasi, relay komando, hingga dukungan ISR ringan. Peran ini justru krusial saat operasi harus berjalan cepat, presisi, dan minim jejak, bos. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah CN-235 yang dikerahkan Amerika itu buatan murni Indonesia ataukah dibeli dari Indonesia? Nah, jawaban simpelnya gini bos, kalau dibeli dari Indonesia jelas tidak. Kemudian kalau buatan Indonesia, nah ini baru bisa dibilang iya bos, sebagian. Karena CN-235 adalah produk kolaborasi strategis antara CASA Spanyol dan IPTN atau PTDI dari awal dibuat dulu. Lisensinya dibagi dua oleh mereka. Kemudian produksinya juga berbagi komponen bos. Jadi Indonesia juga buat, CASA Spanyol juga buat. Sehingga supply chain-nya pun jadi saling silang, saling memenuhi. Artinya CN-235 versi CASA Spanyol pun mengandung komponen-komponen buatan PTDI dan begitu juga sebaliknya. Namun untuk pembelian secara kontrak, Amerika jelas tidak membeli langsung dari Indonesia bos. Pesawat yang dioperasikan Amerika ini berasal dari jalur CASA Airbus, meski DNA industrinya tetap membawa kontribusi Indonesia. Karena memang pasarnya beda. PTDI setahu admin untuk CN-235 ini pegang pasar Asia dan juga Afrika. Sedangkan CASA Spanyol memegang pasar Amerika dan Eropa. Jadi kalau menurut admin ya, CN-235 yang ikut mendukung operasi rahasia Amerika kemarin bukan murni 100% buatan Indonesia. Dan dibelinya juga bukan dari PTDI, tapi dari CASA Airbus Spanyol. Karena yang pegang pasar Amerika untuk CN-235 itu adalah CASA Spanyol. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. PT Pindad pun kini disebut-sebut berpeluang masuk pasar alutsista Amerika Latin, bos. Nah, ini yang cukup greget nih. Jadi admin kutip dari sumber utama rri.co.id dan juga sumber-sumber lain nih. Klaim ini pun bukan klaim kosong karena disampaikan langsung oleh pengamat hubungan internasional UMY, yaitu Bapak Rafyoga Irsadana dalam peluncuran buku Ambisi Global BUMN. Nah, alasannya apa tuh Min? Cukup strategis bos. Jadi pandangannya muncul sebagai respon atas kebutuhan negara-negara di wilayah tersebut, Amerika Latin. Disebutkan bahwa negara-negara Amerika Latin saat ini menghadapi masalah serius kebutuhan keamanan, seperti untuk menghadapi kartel narkoba, kelompok kriminal bersenjata, konflik internal, dan lemahnya kontrol teritorial. Negara-negara di kawasan itu butuh alutsista, tapi juga harus tanpa ikut terseret konflik blok besar antara Amerika, China, dan Rusia. Dan disinilah katanya Indonesia bisa masuk, bos. Menurut Bapak Rafyoga, kekuatan utama Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.
Beli senjata dari Amerika bisa dicap pro barat. Beli dari Tiongkok atau Rusia langsung kena label blok timur ya kan. Tapi kalau dari Indonesia, nah ini bakal dianggap netral, independen atau resiko geopolitiknya rendah bos. Artinya apa? Negara Amerika Latin disebut bisa belanja alutsista dari Indonesia tanpa beban diplomatik berlebihan, lebih fleksibel dan lebih aman secara politik, dan pindad dengan produk seperti senapan, kendaraan taktis hingga amunisi dinilai punya posisi strategis sebagai pemasok alternatif, bukan superpower, tapi juga bukan pemain sembarangan. Kedengarannya sih mantap ya kan, menjanjikan nih bos. Tapi ingat juga bos, setahu Mimin dalam dunia militer yang terdengar mantap itu ya belum tentu benar-benar siap. Dan pertanyaannya sekarang, apakah netral benar-benar cukup untuk menembus pasar Amerika Latin? Nah, di sini ada beberapa yang Mimin rasa perlu kita ceki bos. Apakah itu? Lanjutkan videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kacamata opini abal-abal Mimin ya. Pertanyaan pertama di benak Mimin bos, resiko geopolitik rendah, benarkah itu? Jadi memang di atas kertas Indonesia sih netral ya, tapi di lapangan ya bisa jadi tanda tanya bos. Amerika Latin itu kalian tahu sendiri, halaman belakangnya Amerika sejak era Monroe Doctrine. Pertanyaan besarnya kini, apakah Mama Rika bakal benar-benar akan diam kalau ada negara di kawasan itu yang belanja senjata dalam jumlah besar, meskipun itu dari Indonesia, misalnya Venezuela, misalnya Ekuador, Kuba, Kolombia, ataupun Meksiko, dan lain-lain? Nah itu jadi pertanyaan besar bos, karena ingat netral di brosur itu belum tentu netral di lapangan. Kemudian yang kedua, Mimin rasa netral aja nggak cukup nih, tapi kita juga perlu meningkatkan daya saing produk. Jadi misal nih pas mau beli, pembeli nanya, "Bang, itu barang combat proven nggak?" Terus nanti kalau kami beli, purna jualnya gimana tuh? Spare partnya lancar nggak bos? Atau kita nanti perlu nunggu kapal 3 bulan deh? Nah, yang kayak gitu bos. Jadi kalau cuma netral tapi teknologinya standar, dukungan logistik terbatas, maka pembeli bisa bilang gini nih, ini sih aman ya bang secara politik, tapi kok rasa-rasanya teknisnya ribet ya bang. Nah itu Mimin rasa perlu kita perbaiki bos. Kemudian hal yang ketiga mengenai skala produksi dan konsistensi pasokan kita. Ini sangat penting. Kalau misalnya nanti tembus satu aja negara Amerika Latin yang pesan ratusan unit senjata ke kita, sementara TNI juga butuh. Nah pertanyaannya, pindad siap nggak? Produksi stabil tanpa molor. Karena ingat pasar global itu bukan mesannya eceran bos. Ini kontrak serius, jangka panjang dan sensitif. Sekali kita kena masalah, nama baik kita bisa langsung gosong ya kan. Kemudian yang paling pedas nih bos, sebenarnya kita Indonesia juga masih impor. Mulai dari mesin, elektronik, komponen kritikal, persenjataan, dan kendaraan-kendaraan taktis atau kendaraan tempur kita bos. Jadi pertanyaannya simple, tapi ya cukup bikin pusing. Amerika Latin sekarang lagi panas nih bos. Kalian tahu Venezuela, kemudian target selanjutnya katanya Kolombia. Kalau rantai pasok global macet, pertanyaannya apakah kita tetap aman secara geopolitik atau ikut ngos-ngosan juga nih? Jadi kesimpulannya ya Mimin lihat, memang peluang pindad di Amerika Latin itu nyata bos. Tapi itu tidak seperti jalan tol kosong dan mulus. Itu jalur penuh tikungan, tanjakan, dan ranjau-ranjau geopolitik. Netral itu nilai plus, tapi kualitas senjata, kapasitas industri pertahanan kita, dan konsistensi negara kita tetap senjata utama. Dan kalau mau tembus ya jelas Indonesia harus main sebagai negara, bukan cuma BUMN-nya. Karena di dunia militer niat tanpa kesiapan itu bisa jadi cuma jadi wacana. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.